masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju. Makhluk terantai Allah. Sebenarnya yang disabdakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fasih zaman itu ini sudah dimulai. Ya Ungku, Benar insya Allah. maaf Ungku sebelumnya, biar saya selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Ya Allah. Tak lupa kami mendoakan semoga para sahabat-sahabat dan handai tolannya selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezeki dan lapangan segala hajatnya. Malam ini kami bermaksud membedah tentang apa ya, akhir zaman ini, karena akhir-akhir ini dari merunut kejadian-kejadian sepertinya apa ya, serasa tanda-tanda itu sudah mulai muncul, kayak bencana alam, kemudian pindah-pindah zaman segala macam dan lain sebagainya lah. Jadi kami kok tertarik untuk mendatangkan atau menghadirkan salah satu gaib yang bisa bercerita tentang sebenarnya apa yang akan terjadi besok ini dan apa tentang sabda-sabda Rasulullah dahulu yang sudah terrealisasi, sudah terjadi saat ini. Untuk itu kami mohon doanya dari pemirsa. Semoga dalam proses mediasi kita, mediumisasi kita diberi kelancarannya. Ini kebetulan yang hadir sudah langsung masuk ke dalam tubuh mediator, yang beliau mengaku sebagai Syekh Abdul Jabar. Untuk itu saya coba pastikan dulu. Mohon maaf ya Ungku, saya Lebih baik pastikan. begitu. Silahkan Ungku, Menjaga. silahkan Ungku bersahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti beliau sang yang percaya. Asyhadu Allah. Jika makhluk yang Asyhadu hadir ini anna Muhammadar Rasulullah ngaku-ngaku sebagai sallallahu Syekh alaihi Abdul Jabar, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dihancurkan sallallahu alaihi sallallahu Alhamdulillah Ungku, mohon maaf kalau saya terlalu proteksi karena saya takut. sebaiknya begitu. Alhamdulillah, saya takut penyusup Ungku. Sebaiknya memang harus begitu. Iya, terima kasih. Untuk menjaga, ya siapa tahu kita kan tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Benar Ungku. Jadi dengan apa yang diberikan beliau dapat mendeteksi dan memproteksi sebisa mungkin apa yang hadir dan siapa yang masuk. Iya. Iya Ungku, saya bermaksud bertanya tentang apa fenomena-fenomena akhir zaman ini yang tandanya juga sudah makin banyak kelihatan ada. Ya itu tadi, fase ini sebenarnya sudah masuk yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, yang disamakan. Kebanyakan orang kan tidak mau dan tidak peduli serta tidak merasa kalau saat ini sudah memasuki fase zaman itu. Tidak merasakan ya Ungku ya? Bisa dibilang tidak peduli. Tidak peduli gitu ya? Bahkan menganggap itu sebagian hanya dongeng belaka. Iya. Coba kita lihat banyak
dan tidak lebih dari biasanya yang terjadi saat ini. Kepada yang terjadi saudara kita di sana, Iya, di Palestina, baik Yaman Yaman. ataupun Palestina, Hmm. dan juga saudara-saudara kita yang sudah hancur dan dari domba oleh mereka, dan juga bencana-bencana yang sudah terjadi selama ini. Iya. Dari kehidupan sosialnya saja, banyak para istri yang sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Tetapi itu kan suatu dianggap mereka suatu hal yang biasa. Sebenarnya, kalau boleh saya bercerita, Iya, Angku. saat ini pasukan-pasukan Panji sudah dipersiapkan dan sedang dipersiapkan. Iya, Angku. Pasukan Panjita maksudnya, Angku. Benar, insya Allah. Subhanallah. Allah yang maha benar. Jadi pasukan-pasukan itu sudah dipersiapkan saat ini. Sudah dipersiapkan dan sedang mempersiapkan diri. Pasukan itu yang mempersiapkan siapa, Angku? Maksudnya pasukan itu sekarang di mana dan gimana mempersiapkannya? Ada di beberapa tempat, tetapi banyak di sini, di negeri ini, Nusantara ini, pasukan tersebut. Oh, maksudnya pasukan itu ada di beberapa tempat. Beberapa tempatnya artinya ada yang di luar Nusantara gitu. Benar. Jadi yang terbanyak di Nusantara pasukan. Tentu untuk mempersiapkan menjadi pasukan Panji Hitam tidak semudah ucapan aku ingin menjadi masuk dalam pasukan itu. Iya. Tentu harus disiapkan jasad dan ruhaniahnya, Jasad dan rohanianya. terus digambleng, terus dilatih. Jadi persiapannya secara rohani dan jasadnya. Benar. Itu Engku kalau boleh tahu yang persiapkannya siapa, Engku? Allah. Subhanallah. Beliau yang mempersiapkan. Insya Allah perkataan saya ini biar saya yang menanggung apa yang saya ucapkan. Seperti yang saya sebutkan, tidak mudah dan tidak gampang untuk menjadi masuk dalam pasukan tersebut. Benar-benar harus digambling, dididik dan dibersihkan secara kerohaniannya. Membersihkan seluruh hawa-hawa nafsu di setiap titik latifah yang ada dalam tubuhnya. Walaupun gitu, peran-peran daripada leluhur-leluhur juga ikut andil untuk membantu dan mendidik para calon-calon pejuang pasukan Panji Hitam yang saat ini sudah mulai ada, anakku. Saat ini sudah mulai ada. Berarti sudah ada yang lulus seleksinya gitu. Sudah. Subhanallah. Tapi ada beberapa. Ya. Tidak keseluruhan. Tidak sepenuhnya sesuai dengan target jumlah yang seharusnya dari Nusantara ini berapa. Kalau kamu paham, maksud saya itu sudah ada beberapa yang ditunjuk. Iya, Engku. Sudah ada beberapa yang ditunjuk. Itu pasukannya banyak emang, Engku? Berapa banyak? Untuk
para pemimpin pasukan-pasukannya tentu ada 313. 313 pemimpinnya. Benar. Setiap pemimpin, para pemimpin tentu mengkomandoi ratusan dan ribuan para pasukan pejuang-pejuang Panji Hitam. Jadi 313 pemimpinnya, dari 313 itu mempunyai pasukan lagi gitu, ribuan pasukan. Insya Allah begitu. Lihat saja yang terjadi di negeri, di tempat saudara kita sana. Iya. Itu kan mereka sudah menunggu bila dan kapan pasukan itu sampai ke sini untuk membebaskan negeri ini, untuk memerdekakan ini dari cengkraman dan jajahan para Zionis Israel dan sekutu-sekutu yang ada pendukung di belakangnya. Jadi yang didaungkan para rakyat Palestina dari negeri Palestina itu bahwasanya mereka menunggu Indonesia, dia bilang, atau Nusantara, itu intinya ya. Bukan menunggu pasukan tentara Republik Indonesia ini, bukan itu. Artinya yang ditunggu itu pasukan akhir zaman itu ya Benar. Pasukan Panji Hitam itu yang mereka tunggu. Dan mereka tahu pasukan itu sudah mulai berkumpul, sudah mulai muncul. Dan pasukan itu sudah mulai muncul, mereka tahu ya. Tentu. Tadi Ungku bilang selain daripada Nusantara, pasukan tersebut juga ada yang dari luar negara. Apakah ada yang dari sana juga, dari Palestina itu? Pasti ada. Ada ya. Itu yang Ungku bilang mereka tahu, berarti itu mungkin pasukannya yang tahu ya. Pasti. Yang tahu, yang ruhaninya sudah mulai terbuka. Yang rohaninya sudah mulai terbuka. Benar. Siapa pasukan itu? Nantinya mereka akan mengetahui. Jadi itu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang negeri Syam ya ya. Al-Mahdi sudah muncul, anakku. Iya, Al-Mahdi sudah muncul, Cuman masih dirahasiakan. Masih menyusun dan mengumpulkan pasukan-pasukan Panji Hitam untuk menyatukan seluruh pasukan-pasukan yang ada di dunia ini yang di bawah naungannya. Jadi sudah muncul beliau aslinya ya? Sudah ada di Nusantara ini, atau di mana dia muncul? Cintanya hamba kepadanya ya Allah, rindunya hamba untuk menjumpainya ya Allah, ada di sini Nusantara ini. Ini sebenarnya yang kunantikan juga, anakku. Iya, Walaupun aku masih di sini, semoga dapat ikut dan andil peran. Amin ya Allah. Membantu perjuangan para pejuang Panji Hitam. Jadi beliau itu udah muncul di Nusantara ini. Sudah. Cuman berarti kan beliau secara johiriyahnya itu belum keluar, belum bisa ditampilkan. Belum bisa ditampilkan ya. Baru selama perahasiaan itu
dan perencanaan yang disusunnya untuk menyusun pasukan-pasukan tersebut tentu tidak semudah dan secepat itu. Tentu harus dipilih mana pasukan yang benar-benar bisa untuk terjun langsung ikut dalam rombongan nantinya. Itu yang saya sebutkan tadi. Mempersiapkan diri dengan membersihkan diri, membersihkan ruhani, menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh beliau, membersihkan seluruh persifatan hawa nafsu yang ada di setiap titik latifah, yang melekat, yang lengket, yang sudah bergerak di dalam tubuh. Karena untuk masuk dalam pasukan itu tidak mudah, anakku. Harus siap secara mental, jasmani, dan kebersihan rohani. Hanya benar-benar orang pilihan yang pasukan itu beda, tidak sama dengan pasukan yang ada di dunia ini saat ini, seperti saya sebutkan tentara-tentara. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Engku, kalau sudah muncul dia saat ini, berarti kan tak lama lagi dia bakal berbaiat ya, Engku ya. Artinya diumumkan secara manusianya gitu. Itu pasti nanti akan terjadi. Itu pasti akan terlaksana. Bila benar-benar sudah tiba waktunya, Allah perintahkan dan Rasulnya untuk segera berbaiat, untuk segera menyatukan seluruh pasukan yang ada di belahan dunia ini. Menyatukan pasukan yang ada di seluruh dunia. Benar. Tapi Engku, yang kalau saya baca dari referensinya bahwa kemunculan Imam Mahdi itu, bayatnya Imam Mahdi itu tentu secara runtutannya itu sudah muncul duluan yang laknatullahnya, Engku. Atau gimana yang sebenarnya runtutan akhir zamannya itu, Engku? Dengan dibayat beliau Al-Mahdi. Di situ Allah melepas lantai dan jalanatullah. Jadi bersamaan ya, Engku ya? Bersamaan. Walaupun pembayatan beliau sang pemimpin Al-Mahdi belum dilakukan saat ini, tetapi fitnah dan antek-antek dajjal kan sudah berjalan dan merajalela. Cuman itu tadi, banyak manusia ini menganggap hanya hal yang biasa, suatu perjalanan hidup yang wajar dan normal yang terjadi di kehidupan ini. Mereka kan hanya tahu kalau memang inilah hidup dan memang inilah yang terjadi. Bahkan mereka tahu dan hafal hadis itu di setiap benak, otak, dan pikiran mereka. Tetapi di keimanan belum tentu mereka mengimani apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapkan diri, persiapkan ruhani, bersihkan. Jadi kemunculan Dajjal dan bayatnya Imam Mahdi sama itu akan serentak. Dan katanya kan sebelum dibayatnya itu akan banyak terjadi bencana alam dulu di dunia ini, Engku.
akan terjadi dan huru-hara dulu ya. fitnah-fitnah lebih besar dari yang saat ini. Oh ya. Lebih besar dari saat ini yang sudah terjadi. Saat ini saja kalau kita melihat apa yang fitnah terjadi, kalau kita tidak melihat pakai hati, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Iya. Mana ulama yang baik untuk diikuti, mana yang tidak. Iya benar. Itulah gunanya pembersihan hati ruhani untuk melihat ke semua itu dari fitnah-fitnah yang sudah Dajjal sebarkan. Kalau pakai akal, pikiran, dan logika tidak akan bisa menilai dan melihat mana itu yang baik, mana itu yang hak, dan mana itu yang batil. Itu tadi makanya kita persiapkan, bersihkan diri dan ruhani itu agar bisa mengetahui dan terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal laknatullah. Itu makanya itu saya ingin sekali bertemu dengan beliau. Saat itu maka saya turun. Tapi apalah daya. Ya. Semoga bayi itu nanti tercapai. Belum bisa, saya pun tahu, tetapi ya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa saya perjuangkan dan yang bisa saya lakukan untuk membantu pergerakan dan juga pasukan itu nantinya. Apa yang bisa saya kontribusikan untuk membantu. Tergerak sekali hatinya Ongku ya untuk bisa. Allah yang tahu apa yang kurasakan saat ini. Allah yang mengerti apa yang ingin kulakukan. Ya Allah. Ya bersabar Ongku, serahkan aja ke Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membimbing kita. di samping penggamblengan dan pelatihan pembersihan, penguatan jasmani dan rohani, itu memang benar para leluhur juga akan turun untuk membantu dan mengisi setiap para pejuang-pejuang daripada pasukan-pasukan Panji Hitam anakku. Iya. Ada bermacam-macam, ada dari Kahyangan yang dahulu raja-raja, ada para aulia-aulia yang turun untuk mendampingi dan bantu daripada pasukan-pasukan Panji Hitam tersebut. Itu semua juga atas kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ongku. Insya Allah. Bahkan katanya dari seorang Panji Hitam tuh sampai didampingi ratusan leluhur gue, bahkan lebih gue. Ruhanimu ada berapa? 9 gue. Itu akan terisi ke semuanya. Iya. Bahkan yang pendamping-pendamping yang lain juga bisa gitu. Jadi kalau soal itu bisa saja terjadi. Yang jelas 9 rohanimu itu ada yang ikut mendampingi dan mengawal, bahkan mengajari serta membantu pasukan Panji Hitam tersebut. Iya. Jadi kalau hitungannya sekarang ini Ongku sudah ada setengah ya Allah pasukan itu yang sudah terbentuk Ongku.
Saat ini belum, nak. Mohon maaf, setahuku Belum setengah ya. belum. Jadi masih panjang perjuangan beliau Imam Mahdi. Kan tidak semudah itu seperti yang kusebutkan tadi. Iya. Tidak semudah seperti ucapan-ucapan. Aku kepingin, aku mau ikut di bagian pasukan itu, tentu tidak semudah, Tidak semudah itu. Tidak segampang itu untuk ikut ke dalam barisan pasukan pergerakan pembebasan Al-Aqsa. Al-Aqsa, ya Aqsa, Al-Aqsa, Al-Aqsa. Iya, Dari situ titik awal nanti. jadi tugasnya pasukan Panji Hitam itu awalnya pembebasan Al-Aqsa. Dari cengkraman Zionis tadi. Zionis, Sudah. laknatullah, dari cengkraman bangsa kaum pengingkar, bangsa yang tidak tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa yang mengingkari para nabi dan yang rasul yang diutus kepada mereka. Berarti itu dengan artinya bangsa itu juga akan musnah sesuai dengan hadis Rasulullah juga ketika muncul. Pasti, apa kamu meragukan? Tidak, maksud saya ketika munculnya Imam Mahdi itulah musnahnya bangsa itu ya. Merdeka, Al-Aqsa. bebas dari cengkraman dan jajahan Zionis Israel. Masa itu akan tiba, boleh orang berkata, itu bukan urusan kita. Negeri kita saja masih begini dan kacau. Itu ucapan orang munafik. Ucapan orang yang mengingkari keimanan yang ada di hatinya. Karena itu titik awalnya kebangkitan Islam juga di Al-Aqsa itu yang tuh. Kalau tidak percaya ucapan baginda Rasulullah, Ya kita murtad. apalagi yang kau harapkan dengan amal ibadahmu yang saat ini, kalau tidak syafaat beliau untuk membantu dan menolong. Oke, kemudian yang untuk negeri Yaman itu apa gimana itu mereka juga apa termasuk kan mereka juga negeri Syam juga itu ya. Benar, itu kan negeri yang disabdakan oleh Rasulullah. Yaman, Iran sama Palestina, Suriah juga. Saya tidak bisa menyebutkan dari mana saja itu pasukan, yang jelas dari negeri Syam akan gabungan dari beberapa negeri, tetapi yang paling banyak itu ada di negeri Nusantara ini. Kalau itu insya Allah saya mengetahui. Saya mohon ampun kepada Allah. Ya, apakah yang dibilang sekarang kayak huru hara atau fitnah-fitnah saat ini bagian daripada proses itu tadi juga untuk benar, seperti pilpres sekarang bagian dari proses itu, bagian proses itu juga bagian dari proses fitnah antek-anteknya Dajjal dan juga proses kemunculan pemimpin Imam Al-Mahdi. Boleh orang berkata kapan lagi, itu lama lagi. Itu yang menjawab dan merasakan dan menilai itu kan hati dan keimanan. Iya.
Tidak ada lagi yang bisa diucapkan dengan mulut dan perdebatan. Ya sementara nanti ketika dibilang sudah muncul atau sudah muncul sekalipun itu juga akan banyak yang Sudah ada. iya, artinya setelah dibaiat itu juga akan banyak yang mengingkari juga. Tidak semua. Pasti. Jangankan yang dibayar. Sekarang saja banyak sudah yang mengaku-ngaku. Banyak yang mengaku-ngaku. Tetapi untuk tingkah laku dan akhlaknya saja sudah Tidak jauh. mencerminkan yang gue. Apalagi mengaku beliau ucapan masih kotor, mengaku Al-Mahdi, Ya. ibadah jarang melakukan, mengaku sang pemimpin akhir zaman. Bersyukur sambil menunggu masa proses itu. Begitu Bu. Tunggu, ada lagi yang menceritakan. Hanya itu saja, saya hanya bisa memberikan. Ya. Itu sudah muncul. Ya. Persiapkan diri, kuatkan dan bersihkan rohani. Ya, terima kasih. Semoga kita menjadi ada umatnya baginda golongan Rasulullah. golongan yang Mahdi itu harapan semua manusia Tetapi kan hanya di mulut saja. Iya. Karena kan hanya ada 2 golongan nanti di akhir zaman. Kebanyakan golongan pasukannya Dajjal Ladatullah nanti yang muncul, Yang kebanyakan yang ikut. Boleh aku sebutkan, ya dukun-dukun itu ya pasukannya. Dukun-dukun itu pasukannya yang gue yang kaki tangannya ya. Orang-orang yang mengamalkan bersekutu dengan bangsa jin dan juga itu juga bagian daripada pasukan mereka. Nantinya secara otomatis saya rasa hanya itu yang bisa saya ucapkan. Ya terima kasih sebelumnya sudah mau bercerita tentang hal yang sama sekali awam, yang mungkin orang juga nggak percaya. Saya mohon maaf dan mohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Demikian pemirsa, sangat dalam sekali ceritanya tentang pasti akhir zaman ini, tentang kemunculan pemimpin akhir zaman dan kemunculan Lanatullah mata satu. Banyak orang nggak percaya, maksudnya fenomena biasa gitu. Itu nutup gimana? Jadi ternyata yang sering didaungkan orang-orang Palestina itu menunggu Indonesia, artinya secara hakikatnya tadi apa yang diceritakan tadi, sebenarnya karena kebangkitan Al-Aqsa itu apa ya, kalau saya mau bilang, saya pun takut mau bilang ya, pahami aja sendiri pemirsa apa yang diceritakan sama tadi Syekh Abdul Jabar. Ambil sisi hikmahnya aja, cerna nih hati. semoga menambah wawasan kita semua lah. Saya juga takut untuk menceritakan hal yang saya sendiri belum tahu tentang itu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh.